Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ellen Apricilia. Kali ini saya kembali lagi dengan video studi saya dengan mata kuliah konsep teknologi. Dan kali ini saya diberi tugas oleh salah satu dosen pembimbing di kampus Amit Tridharma Kota Palu. Dan tugas yang diberikan kepada saya yaitu menjelaskan hasil dari presentasi yang berjudul konsep teknologi. Oke, langsung saja kita pada pembahasan materinya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum saya beralih pada pembahasan materi yang akan saya bawakan mengenai tugas yang sudah diberikan kepada saya oleh dosen saya, yaitu Bapak Aculele Eskom MM. Kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Ellen Apricilia Benu, mahasiswa dari kampus Amik Tridharma Kota Palu dengan NIM 2021-2058. Dan kali ini saya diberi tugas oleh Bapak Aco Lele Eskom MM mengenai mata kuliah konsep teknologi informasi dengan judul Sistem Informasi. Jadi kita beralih pada materi mengenai sistem informasi. Oke guys, kita langsung saja pada pembahasannya mengenai sistem informasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi? Namun sebelum itu, saya akan memberitahukan bahwa sistem informasi itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu informasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu level manajemen dan sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu jenis keputusan. Dan yang keempat yaitu jenis sistem informasi, yang kelima yaitu sistem antar organisasi, dan yang keenam yaitu unit layanan sistem informasi, dan yang ketujuh yaitu pengembangan sistem informasi. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa informasi adalah suatu berita atau suatu komunikasi yang menghubungkan antara orang yang satu dan orang kedua yang membahas suatu makna nilai. Itu yang disebut dengan informasi pada umumnya. Namun, informasi sendiri juga suatu sumber yang daya penting suatu organisasi dan memiliki kualitas dalam suatu relevasi dan juga tepat waktu dan akurasi. Dan yang berikutnya yaitu mengenai level manajemen dan arus informasi. Level manajemen itu sendiri untuk umumnya pada garis dekramasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab. Dan level manajemen di arus informasi seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan seperti yang kita lihat di gambar, ada yang pertama yaitu manajemen strategis, dan yang kedua yaitu manajemen taktis, yang ketiga yaitu manajemen operasional, dan yang keempat mungkin ada yang paling bawah yaitu karyawan atau non manajemen. Yang berikut saya akan menjelaskan satu persatu mengenai manajemen tingkat atas yang sering disebut dengan manajemen strategis atau level yang paling atas. Dan yang kedua itu yaitu manajemen tingkat menengah adalah yang bertanggung jawab terhadap keputusan taktis atau strategis di suatu organisasi. Yang ketiga atau yang paling bawah yaitu manajemen tingkat bawah adalah pegawai atau non manajemen, yaitu yang bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan operasional.
Berikutnya adalah jenis keputusan. Jenis keputusan di sistem informasi juga dirancang untuk mengakomodasi sistem keputusan seperti keputusan terstruktur dan keputusan semi-struktur dan keputusan tak semi-struktur. Yang keempat yaitu jenis sistem informasi. Di sini saya akan memberikan beberapa jenis informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, yang kedua yaitu sistem informasi keuangan, dan sistem informasi manufaktur. Yang keempat yaitu sistem informasi pemasaran. Yang berikutnya yaitu sistem informasi daya manusia. Itulah beberapa jenis sistem informasi. Oke, kita next pada judul berikutnya yaitu sistem antar organisasi. Sistem antar organisasi atau yang disebut dengan IOS adalah kombinasi perusahaan yang terkait sehingga berfungsi sebagai suatu sistem tunggal. Dan di sini ada beberapa manfaat dari iOS. Yang pertama yaitu efisien komparatif, yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar. Dan di sini saya juga akan menjelaskan keistimewaannya, yaitu memungkinkan perusahaan menawarkan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan dalam suatu bentuk pesanan. Mungkin pesanannya lebih rendah dan yang lebih cepat, dan waktu responnya pun akan sangat lebih cepat begitu. Informasi lebih cepat, dan ini juga memberikan dampak penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian. Dan materi berikutnya atau judul berikutnya yaitu unit layanan sistem informasi. Suatu organisasi yang memiliki sistem informasi umumnya memiliki wadah atau bagian dengan nama-nama berikut. Yang pertama yaitu EDP atau tidak Electronic Data Processing. Dan yang kedua yaitu PDE, pengolahan data elektronis. Dan yang ketiga yaitu MIS, Manajemen Informasi Sistem. Seperti yang kita lihat di gambar. Dan di dalam organisasi yang memiliki staf penunjang sistem informasi, semua pegawai yang berada di bawah bagian sistem informasi biasa disebut dengan profesional sistem informasi atau profesional teknologi informasi. Dan untuk penutup materi, saya akan menampilkan beberapa gambar mengenai contoh kategori struktur yang seperti berikut. Dan so guys, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai sistem informasi. Mungkin dari teman ada yang tidak paham mengenai apa yang sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa cek materinya di description box dan 3 link di bawah. Jadi terima kasih sudah setia menonton sampai saat ini, dan jangan lupa subscribe dan like ya guys. Dan jangan lupa subscribe juga channel pembimbing saya yaitu Acolele Eskom MM. Sekian, terima kasih.